Bismillah, sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadrihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nab'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nursila habibina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rahmat, kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul di majlis istiqomah kita setiap habis sholat maghrib dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam teriringkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan pada saat ini. Baik, di sini mohon izin untuk mengganti kebiasaan. Biasanya kita ngaji, kita ganti dengan kultum, ibarat katanya kayak kuliah. Kultum tau kultum kan? Yang biasanya ada di terawih habis terawih, kayak ngaji-ngaji kecil yang Bang Rafa sedikit tahu gitu tentang judulnya pergaulan bebas gitu. Banyak anak-anak zaman sekarang, bukan anak zaman sekarang aja lah, Bang Rafa sendiri, kita semua yang hidup pada zaman sekarang gitu. Kita lihat aja krisis-krisis pergaulan zaman sekarang gitu. Gimana perkembangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pergaulannya, habis itu ibarat katanya kayak nongkrongnya atau kontribusinya gitu-gitu. Bahas tentang hal itu gitu, pergaulan bebas untuk semuanya. Sebenarnya ini kalau zaman dulu pergaulan bebas itu tuh topik atau pembahasan pas SMP SMA lah gitu, pergaulan bebas karena masa-masa remaja. Tapi banyak gak anak-anak SD yang kayak gitu ketawuran, anak-anak SD yang udah ibaratnya melenceng gitulah, ibaratnya yang nggak sesuai sama aturan. Banyak. Nggak mesti nggak sih sekarang, nggak mesti kayak yang SMP SMA, nggak mandang umur sana tuh. Kalau misalkan mau nakal, ibarat katanya apa pergaulan bebas yang kalian semua ketahui? Ada yang tahu?
Itu pikiran kalian aja, apa sih pergaulan bebas itu apa sih gitu. Yang ada yang tahu nggak? Apa? Itu contohnya, itu contoh ininya. Maksudnya gamblangan besarnya apa sih pergaulan bebas tuh gitu. Ini Rafa udah nyatet semuanya, poin-poinnya, apa yang mau dibahas, apa yang mau ini gitu. Ada yang tahu pergaulan bebas tuh apa gitu. Yang ada di pikirannya tuh, bukan contohnya, pacaran mah contohnya gitu. Pacaran, habis itu apa? Nongkrong apa itu contohnya. Masa pergaulan bebas tuh secara gamblangnya tuh apa gitu. Apa? Tahu nggak? Pergaulan bebas tuh ibarat katanya ya, kayak suatu pergaulan atau suatu komunitas yang melebihi suatu syariat gitu. Ini kita membahas tentang Islam ya. Nah, kalau misalnya nggak bahas tentang Islam, melampaui suatu batasan. Contoh apa misalkan ini jangan lihat Bang Rafa ngomongnya, lihat apa yang diomongin, paham nggak? Maksudnya jangan lihat lu pendosa, lu gini-gini, semua orang nggak ada yang bersih. Kalau misalkan mindset kalian semua, mindset kita pengen dinasihatin tuh sama orang bener. Siapa di dunia ini yang bener? Cuman Rasul doang. Rasul aja tuh pernah salah, kalau kalian tahu. Pernah disindir sama Allah di surat Abasa wa tawalla. Karena ada pada zaman Rasulullah ada yang nanya, ibarat kata ini, kan banyak nih. Ini contoh, ini misalkan Rasulullah. Ini kalau nggak salah ya ceritanya. Ini Rasulullah ngajar. Pasti kalau Rasulullah ngajar banyak gitu kan, beribu. Jangankan Rasulullah dulu sekarang misalkan siapa Habib Umar apa siapa banyak kan gitu misalkan. Banyak. Nah, ada yang nanya misalkan siapa di belakang? Rajik misalkan nanya. Gak kedengeran sama Rasulullah, gak kedengeran kan. Nah, dianya sakit hati, Rajik itu sakit hati. Nah, habis itu dia batin di dalam hatinya. Nah, Rasulullah nggak tahu, tapi sama Allah langsung ditegur di surat Abasa. Nanti baca terjemahannya. Di surat Abasa itu sama Allah tuh ditegur. Gitu. Kalau kamu tuh ibarat katanya, kalau bahasa kitanya kayak ngacangin orang nanya, kayak ngacangin orang ngomong gitu. Itu nggak sengaja. Gimana yang sengaja gitu ya. Jadi pergaulan bebas secara luasnya suatu pergaulan atau komunitas atau tongkrongan lah bahasa sekarang yang melampaui suatu batasan apapun, batasan syariat, batasan sosial, batasan hak dan lain sebagainya gitu. Contoh-contohnya banyak. Kalian bisa nyebutin sendiri, pacaran, berpakaian gak bener, habis itu ikut kegiatan negatif lain sebagainya. Ini bukan nasihatin kalian, tapi nasihatin kita semua gitu. Bisa jadi ini kalau misalkan kalian mikir ngomong orangnya aja masih belum bener gitu, gimana saya mau dengerin gitu, ngapain dengerin dia, orang dia aja nggak bener gitu. Kalau kalian mikir kayak gitu ya, bisa jadi orang yang ngomongnya tuh bisa sadar. Misalkan nih Bang Fakir, Bang Rafa pendosa gitu berarti kayak masih lu ngomongin gua sedangkan lu sendiri masih kayak gini gitu. Bisa jadi Bang Rafa sadar, tadi saya udah ngomong gitu, saya udah ngomong ke kalian semua gitu, masa saya masih ngelakuin. Bisa jadi sadarnya kayak gitu. Nggak ada yang tahu, rahmat tuh nggak ada yang tahu gitu. Ilhamnya dari Allah tuh nggak ada yang tahu gitu, nggak ada blas sama yang tahu. Nah, gitu. Itu pergaulan bebas secara gamblangnya. Jadi pergaulan atau komunitas yang melampaui suatu batasan gitu. Jadi rahmat, kalau misalkan kalian lihat orang yang ngomong harus benar, ya berarti mau diomonginnya sama Rasulullah doang gitu kan. Siapa sih di dunia ini yang bener? Siapa? Nggak ada. Presiden aja loh pernah salah. Siapa presiden yang nggak pernah dikritik? Semuanya pernah dikritik gitu. Nah, dampak negatifnya apa? Coba apa dampak positif pergaulan bebas? Ada yang berani bisa jawab? Bang Rafa langsung kasih apa yang kamu mau gitu. Ada nggak dampak positifnya? Ada? Januar? Ada Ki? Ada Bi? Ada Biji? Ada? Ini bukan, ini ingat ya, ini bukan menyindir siapapun, ingat siapapun. Siapa aja, Bang Rafa juga masih banyak salah, masih semuanya. Gak apa setelah ini, langsung ejek-ejekan, enggak usah kayak gitu. Ini kan ibarat katanya kayak saling mengingatkan gitu. Motivasi kita semua, bukan saya doang, motivasi bukan kalian doang, motivasi kita semua gitu. Ada nggak dampak positifnya gitu? Ada nggak? Ada, Bam? Ada? Ada? Nggak ada blas sama sekali. Nah, kalau misalkan kalian cari dampak positifnya pergaulan bebas itu banyak ya. Dampak positif pergaulan bebas. Ini kata Ustaz Maraba, itu ibaratkan kayak nyari babi yang halal. Ada nggak babi yang halal? Ada. Ada. Nggak ada. Ada, tapi ada persyaratan. Kalau misalkan udah bener-bener nggak ada makanan, misalkan kalian ya, iya, kalau misalkan kalian nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada lain sebagainya, itu udah mendesak banget. Dan itu pun nggak boleh sampai kenyang gitu, nggak boleh cuman
buat nahan dahaga. Tahu dahaga kan? Kayak misalkan nih, kalau habis futsalan, minum, kalau misalnya kita biasa minum sampai sebotol, ini cuma setengah botol, seperempat botol. Jadi cuma ngilangin dahaga doang gitu. Nah, itu boleh, tapi ada persyaratan yang memenuhi syarat gitu. Nah, ibarat katanya kalau orang pergaulan bebas, pacaran, habis itu atau lain sebagainya, itu ibarat banyak yang bilang pacaran Islami, itu bullshit, polan gitu. Ibarat katanya bullshit, polan. Kalau pacaran nyari support system gitu. Ini bukannya di siapapun, Bang Rafa juga masih ngelakuin pendosa-pendosa banyak banget yang bahkan lebih dari kalian gitu. Bahkan lebih. Bang Rafa udah gede, bukan berarti Bang Rafa makin baik, makin tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makin banyak ngelakuin buruk dibanding kebaikan gitu. Kalau misalkan kalian masih pada bersih, masih pada kecil-kecil, masih bersih-bersih banget gitu, dibandingkan Bang Rafa, Bang Gilang, Awawan dan lain sebagainya, masih banyak banget dosa-dosanya. Itu dampak negatifnya udah bisa dilihat. Nanti Bang Rafa kasih contoh. Itu Bang Rafa dengar tuh langsung, oh iya ya gitu. Itu ada contohnya. Nah, ada nggak sih di surat Al-Quran, di ayat-ayat Al-Quran gitu, buat ngehindarin, ada nggak ayat Al-Quran yang melarang gitu? Banyak banget. Ada di surat An-Nur ayat 30, ada di surat Al-Ankabut. Nah, yang paling sering didengar itu di surat Al-Isra ayat 32. Coba buka juz 17 atau enggak nanti dah. Buka aja di juz 17 surat Al-Isra ayat 32 yang wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Dengar gak? Pernah dengar gak? Wala taqrabuz zina gitu. Wala taqrabuz zina. Nah, itu artinya jadi jangan mendekatkan gitu, jangan mendekatkan zina. Janganlah kamu mendekatkan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Kebanyakan orang Indonesia mikirnya tuh janganlah kamu mendekati zina. Ya udah, berarti mendekati nggak boleh, tapi kalau misalkan ngelakuin boleh. Itu kan pikiran orang-orang bodoh gitu, orang-orang yang nggak berpikirannya jangan kayak gitu, mendekati aja nggak boleh gitu, apalagi ngelakuin gitu nggak sih? Mendekati aja nggak boleh, apalagi ngelakuin gitu kan. Nah, itu wala taqrabuz zina, apapun zina mata, zina tangan, zina apapun, zolim gitu gitulah, itu termasuk gitu. Wala taqrabuz zina inna surat Al-Isra surat Al-Isra ayat 32 juz 17 ada itu ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah gitu. Kadang banyak banget teman-teman yang menjerumuskan kita semua ke dalam kayak gituan tuh nikmat, paham gak? Jadi kayak kalau misalkan kita berdosa, kita berbuat salah gitu, itu tuh kayak nikmat polan. Tapi Bang Rawa yakin 1000% di dalam hati paling kecilnya tuh gelisah, ya nggak? Kalau nih coba kalian sekarang Bang Rafa kasih duit nih, misalkan Januar sama Bam Januar, nih gua kasih cepet ya, Bang Rafa kasih cepet, set kasih 100.000, tolong sewa PS gitu. Kalau sewa PS kan itu sama TV-nya sama PS-nya ya. Kalian di jalan pasti bawa TV dong, bawa TV nggak? Tapi biasa aja, apa panik kan nyewa 100.000 nih, dikasih 100.000 nih, 100.000 ya, tolong sewa PS. Kalau sewa PS tuh udah sepaket sama PS-nya sama TV-nya gitu. Nah, biasanya 80.000, 100.000, 50.000 sehari pas setengah hari gitu. Dikasih, Bang nih Bang, mau nyewa PS gitu sehari. Kasihlah duit, set. Dikasih TV sama PS-nya. Gitu. Dikasih TV sama PS-nya. Balik ke rumah di jalan gitu, bawa TV, panik gak? Panik. Susah. Panik gak? Enggak lah. Enggak panik, kan kita nyewa. Kan kita nih kasih 100.000. Misalkan Tiji apa Robi, paham nggak? Belum nyampe ya? Tiji sama Robi nih dikasih 100.000. Nih Bi ya, tolong sewain PS buat di gudang. Nih, tek. Nah, nanti gimana Bang TV-nya? Enggak, nanti udah dikasih sama sononya gitu. Misalkan gitu ya, udah dikasih sama sononya. Oh gitu, ya, jalan berdua set. Nah, pulang-pulang bawa TV sama PS dong. Di jalan ada orang yang gebukin kalian nggak? Ada nggak? Kok nggak ada? Padahal bawa TV. Samain sama orang maling. Dia bawa TV juga, ngapa digebukin? Ayo, karena hatinya gelisah. Kalian bawa TV gelisah nggak? Biasa aja, orang ini gue udah ngeluarin duit, ya kan? Udah ngeluarin duit, gue udah bayar. Jadi ya udah, ini hak milik, ibarat katanya hak milik sementara. Panik nggak? Nggak panik kan di jalan? Tapi kalau maling di jalan bawa TV, digebukin, nyolong spion. Coba kalian bawa dari
toko showroom gitu-gitu, beli spion gitu. Di jalan ditenteng, ada yang gebukin nggak? Nggak ada lah. Kalian nggak ada ngerasa gelisah gitu, nggak ada yang, makanya orang bohong, bener nggak? Orang bohong, orang-orang kayak gitu tuh kelihatan karena kayak gitu hatinya tuh bibirnya putih, habis itu ngomong gemeter kayak gitu-gitu, udah kelihatan banyak lah cara-caranya ya. Itu pengibaratannya kalau misalkan buat dosa tuh enak gitu. Enak apa enggak enak, hati itu langsung duduk 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 gitu. Pasti buat apapun, mau kalian bohong, mau kalian gimana pun. Contoh misalkan Ibam nih nggak boleh makan mie dia, misalkan Ibam nggak boleh makan mie gitu, diizinin sama nggak diizinin sama Umi, mie mau beli mie gitu, beli di Ade, makan di depan Umi, biasa besoknya dia beli mie depan Umi tapi nggak izin, dimarahin. Padahal sama nggak, sama-sama beli, tapi kenapa dimarahin? Karena tidak izin. Nah itu dia hatinya gelisah. Pasti Ibam nih kalau misalnya nggak izin makan mie, di sana pasti nyuruh Bang gitu, makan Bang, beli mie gini gitu, dia makannya di situ gitu kan. Kan kalau misalkan hatinya gelisah, nggak tenang gitu. Jadi kalau misalkan kita semua mikir kalau misalkan kejahatan itu masih fair aja, masih enak gitu, masih apapun, ya udah itu pengibaratan Bang Rapa. Itu Bang Rapa mikir kayak gitu karena pas nyawa PS di sono di kosan. Kenapa ya? Ada teman Bang Rapa ngomong, kok kita bawa TV tapi kok nggak diteriakin maling gitu. Padahal dan kita biasa aja, mau diteriakin maling juga bodo amat lah. Dia nerahin kita maling, kita bisa marahin dia balik kan? Karena kita udah nyewa gitu ibarat katanya. Nah itu pengibaratan. Nah, nanti ada lagi pengibaratan yang lebih lagi. Kayak oh iya ya, ini bener kayak gini gitu. Nanti ada lagi. Nah kalau misalkan kalian mikirnya emang banyak rata-rata kayak gitulah, teman-teman yang ngajak-ngajak gak bener tuh justru kadang lebih solid parah. Kayak yang teman-teman sengklel, teman-teman yang ngajak-ngajakin, misalkan contoh nauzubillah banget, saya ngajak mabok-mabokan, ngajak lain sebagainya gitu, ngajak gitu, itu nyaman banget, pasti solid banget gitu, solid banget dia, kayak kemana-mana bareng, ini bareng lain sebagainya. Cuman ada kata-kata tuh, ada kata-kata kayak gini, ada yang menampar membuat sadar, ada yang menampar membuat sadar tuh temen. Misalkan nih Bang Rapa nasihatin kalian itu tampar kan, ibaratkan nampar tapi buat sadar. Nah tapi ada yang membelai tapi buat lalai, bener gak gitu. Jadi kalau misalkan kalian dibelai nih, misalkan Bang Rapa ngebelai Januar gitu, belum tentu Bang Rapa baik ke dia, bisa jadi di akhir, bisa jadi di sekian waktu Bang Rapa, lu udah gua kasih kayak gini, gimana balikannya gitu kan, bener gak? Nggak semua yang belai misalkan pakai gini ya, bisa jadi di belakangnya tuh ada niat terselubung gitu kan. Nah terus ini Bang Rapa kasih permisalan, kadang tuh ya bukan penceramah lah, siapa aja yang motivasi zaman sekarang banyak nggak masuk ke Gen Z. Nah, kalian Gen Z, Gen Alpha? Oh Gen Alpha, Gen Z semuanya lah nggak masuk tuh karena nggak dikasih permisalan gitu. Coba kalau kayak tadi dikasih permisalan maling gitu kan, dikasih permisalan maling, pasti kayak oh iya ya gitu. Nah ini ada permisalan lagi, ada permisalan, kalian pernah dengar kata-kata rezeki itu udah diatur, habis itu apa lagi, apa kata-kata kayak gitu, rezeki itu udah diatur sama Allah, habis apa lagi, apa yang kata-kata kayak gitu tuh, jodoh tuh udah diatur, habis apa lagi, apa udah tadi rezeki, jodoh, terus apa lagi, pokoknya yang kayak gitu gitulah, yang kayak gitu nih Bang Rapa kasih permisalan. Rezeki contoh, kalian ini bank ya, ini bank ya, oke, ini Allah, santai jangan serius, ini Allah. Siapa contohnya? Pakai siapa ya? Ibam nih ya, punya duit 1 M. Amin ya. Punya duit 1 M. Ini nanti Bang Rapa kaitin lagi ke pergaulan bebas gitu. Banyak manfaatnya kalau ngehindarin pergaulan bebas. 1 M misalkan. Set. Maaf kok tulisan jelek nih. Ditabung ke bank. Set. Tabung ke bank. Nih, 1 M. Dia mau beli barang seharga 1,5 M. Beli barang apa ya 1,5 M? Beli apapun lah, motor,
mobil gitu. Lagi perlu banget perlu banget karena misalkan dia ada keperluan mendadak, kalau misalkan punya mobil tuh buat berangkat kerja atau apapun. Kurang nih. Kan Ibang punya duit 1 M. Dititip kok ketahuan disuruh gini. Dititip ke bank. Dititip ke bank 1 M. Berarti dia punya duit di bank 1 M ya. Ini nggak usah ngomong bunga, laba dan sebagainya. 1 M bersihnya gitu. 1 M. Ibam datang ke bank, datang minta, misalkan Mbak, Mas, saya mau ngambil duit saya 1 M. Saya mau ngambil duit saya 1 M. Dikasih nggak sama orang banknya? Hah? Kasih dong. Karena uang hak milik, karena uangnya Ibam kan. Dikasih lah 1 M. Dikasih. Jebret. Tapi dia nggak mikir panjang. 1 M ya? 1 M. Dia kurang 5 M lagi. Dia kurang 500 juta lagi. Dia kurang 500 juta kan. Tapi karena dia udah kebelet, karena nafsunya tuh udah pengen banget kebeli motor, mobil lain sebagainya, diambillah 1 M sama dia. Ngutanglah dia 500 juta ke siapa? Robi misalkan. Ke Robi. Amin. 500 juta ke Robi. Punya utang ya, 500 juta. Dibeli motor, dia beli mobil, motor lain sebagainya gitu. Dia punya mobil, benar? Gimana gambar mobil gimana? Ini ya, punya mobil gitu. Tapi dalam tanda kutip utang. Betul? Nggak bersih punya Ibam. Dan uang tabungannya masih ada di bank? Masih ada? Habis. Oke. Sekarang Bang Rawa kasih permisalan, kalau misalkan kalian nabung di Allah, terus kalian mikir, misalkan lagi pada suka main apa? FF misalkan, suka main FF. Kalian lihat siapa yang ini FF tuh? Pros Deme siapa tuh? Yang banyak banget skinnya siapa? Dilan Pros. FDW. Banyak banget kan. Kalian lihat pengen nggak? Pengen banget pasti kan? Pasti pengen banget. Pasti pengen misalkan Dilan Pros. Andra ST, siapa lagi semuanya? pasti ngelihat punya mereka tuh pengen banget. Tapi kalian nggak punya yang kayak Ibam tadi. Beda cerita lagi. Ini yang Bam ya. Dia punya utang dan uang tabungannya habis. Punya mobil tapi punya utang, tabungannya habis. Ini siapa yang suka main FF? PG sama Bam. Siapapun. Amer, siapa lagi? Semuanya. San PG ya, Bam. Dia pengen kayak Dilan Pros, cuman dia nggak punya duit, cuman dia nggak punya uang. Tapi dia udah tawakal, udah belajar. Emang umurnya umur belajar. Dia udah belajar, udah patuh kepada orang tuanya. Dia nabung ke Allah. Gimana sih cara ngasih Allah rezeki kalau misalnya rezeki itu udah ditentuin? Dilihat dari tawakalnya. Jadi kalau misalkan kalian misalkan kalian mikir kalau misalkan dapat rezeki itu butuh dengan doa doang, gak bakalan dapat sampai kiamat pun, gak bakalan turun tuh uang jatuh ke siapa, ke depan mata gitu. Nah ini nabung ke Allah. Permisalannya Allah tuh bakalan ngeliat tawakalnya PJ sama Mbam. Contoh misalkan PJ sama Mbam ngomong ke orang tuanya, panggilnya apa? Ibu, Mak, misalkan Mak mau beli diamond, misalkan Mak mau beli diamond berapa, paling banyak berapa? 500.000 diamond misalkan. Apa berapa diamond gitu? Apa berapa diamond? Ibunya ngomong, "Ya, Ibu beliin asalkan kamu ranking 1 di sekolah." Asalkan kamu ranking 1 di sekolah. Susah. Misalkan jalan 3 tahun dari SMP kelas 1, 2, 3 tahun. Dia serius banget karena dibilang 500.000 diamond, siapa yang nggak mau sih? 500.000 diamond kan bisa beli apa aja pasti kan? 500.000 diamond loh. 500.000 diamond. Dia tawakal lah selama 3 tahun belajar rajin, habis itu tidurnya dikurangin. Oh, tanda-tanda orang wali itu. Tidur itu dikit. Kayak misalkan malam kita tidur jam 9 udah tidur. Nah, itu jam 11 baru tidur. Tapi belajar, bukan yang kayak main game atau lain sebagainya. Bukan, beda. Nah, lanjut ya, 500.000 diamond. 500.000 diamond dia tawakal selama 3 tahun. Akhirnya ibunya suatu ketika entah apapun, entah gimana caranya Allah ngasih rezeki ke ibunya, ngasih rezeki ke
ibunya Mbam sama Piji ngasih rezeki 1 M. 1 M. Amin. Ngasih rezeki 1 M. Amin. Dan misalkan 500.000 diamondnya nih harganya 500 juta, kita yang gede-gede aja ngayal biar dikabulin gitu. 1 M. Nah, habis itu buat ininya dia, buat diamondnya dia karena udah janji dikasihlah 500 juta misalkan. Sisa 500 juta kan? Betul? Sisa 500 juta. Nah, kepenuhannya keinginannya terpenuhi nggak? Piji sama Mbam. Bentar, permisalan belum selesai, sabar. Piji sama Mbam terpenuhi kan 500 ribunya karena dia bisa ranking 1 di sekolah. Karena janji ibunya dapetin dulu ranking 1, nanti bakalan dikasih 500.000 diamond, harganya 500 juta misalkan. Dapat ibunya entah gimana, entah ada orang balik atau lain sebagainya, dapatlah 1 M. Gitu misalkan, dapatlah 1 M. Dikasih si Piji sama Mbam 500 juta, dikasih dari ibunya masing-masing 500 juta buat beli 500 diamond, terpenuhi ya. Nah, ini caranya Allah. Gimana sih Bang Rafa caranya? Nih, caranya Allah ngasih ya gitu. Misalkan di akhir hayat nih Allah udah nentuin Piji jangan siapa? Marafa gantian. Marafa misalkan. Marafa gimana sih? Marafa di suatu hari jadi orang kaya banget, kaya polan, amin gitu. Udah ditentuin nih, udah ditulis rulesnya sama Allah, paling atas orang kaya misalkan lumayan kaya misalkan, biasa miskin, kurang mampu. Nah, ada 5 tahap. Ini permisalan ya, enggak semuanya kayak gini. 5 tua, gapat, mak misalkan. Udah ditulis nih sama Allah kalau misalkan di akhir Bang Rafa tuh bakalan jadi orang kaya. Lahirlah Bang Rafa nih, lahir. Saya dari SMP, SMA belajar dari kurang naik ke miskin, misalkan turun lagi ke kurang, habis naik lagi ke biasa. Nah, pas di biasa dia udah ngerasa paling banget kaya sejagat raya, kaya banget. Dikasihlah cobaan sama Allah gitu, misalkan uangnya hilang atau enggak apalagi, atau enggak kemalingan, atau enggak dijamret, dibawa kabur. Sabar nggak sih dia kalau misalkan ada uang kayak gitu, uangnya hilang tuh sabar nggak gitu? Kalau misalkan sabar ya dinaikin lagi, kalau misalkan enggak ya diturunin lagi ke miskin. Gitu aja pola kehidupan kalau misalkan kalian terapin. Jadi kalau misalkan kalian mikir, ih kok bisa sih siapa, misalkan Mbak Robi iri sama Paki, kok bisa sih Paki bajunya banyak banget gitu. Jangan iri kayak gitu. Pikir misalkan irinya jangan kayak gitu. Irinya orang-orang beriman, irinya orang yang pinter, irinya orang-orang mukmin, orang muslim tuh bukan kayak gitu. Irinya saya gigih suatu saat saya pengen punya baju yang pakai gitu, yang pakai punya gitu, dengan cara ya tawakal. Kalau misalkan kalian tadi berdua Piji sama Mbam sampai 3 tahun itu dia nggak belajar serius, nggak sampai ranking 1, bisa jadi rezeki orang tua tuh bukan dari orang tua dirinya sendiri, dari anaknya, karena dia udah ngeliat keteguhannya Allah kasih lah kayak gitu. Betul? Nah, perbedaannya Ibam nabung kubam dapat 1,1 M, ditarik buat beli mobil atau motor harganya 1,5 M, dia minjem ke Robi 500 juta. Terus mobilnya bukan hak milik sepenuhnya punya dia, bukan? Betul? Dia punya utang 500, gak punya uang tabungan, betul? Sedangkan nabung ke Allah tuh bukan kalian ngasih duit, udah kalian tawakal, kalian doa, udah berserah, itu tabungan kalian ke Allah. Tabungan ke Allah. Orang tua dikasih 1 M, dikasih 500 juta ke Piji sama Mbam. Jadi buat hak miliknya dia, Mbam sama Piji, betul? Ada uang tabungan? Ada? Sisanya kan dikasih 1 M. 500 juta dikasih ke ini, 500 jutanya masih ada? Ditabung masih ada? Nah, itu kalau misalkan permisalan kalian bilang, banyak yang bilang rezeki itu tuh udah ditentuin. Banyak yang bilang kayak gini, rezeki itu udah ditentuin, jadi nggak usah kerja keras lah, nggak usah apa lagi, nggak usah berharap. Misalkan Robi susah banget baca Quran, susah banget.
Terus dibilangin sama Biji, misalkan ini lu tau-tau gue. Dibilangin sama Biji, udah sih Bi, emang udah takdirnya kayak gitu, ngapain sih ngaji-ngaji. Nah, itu kan berarti melawan takdir Allah gitu, melawan kodrat takdir Allah gitu. Nah, itu permisalannya kalau misalkan padahal rezeki juga semuanya itu bisa ditempuh dengan kayak gini. Nah, yang dimaksud rezeki udah ditulis tuh ya kayak gini, semua orang sama. Bisa nggak sih dia lewatin tangga ini 1, 2, 3, 4, 5? Bisa nggak gitu? Kalau nggak bisa ya udah stuck di biasa aja. Bisa turun lagi ke miskin. Bisa banyak nggak sih? Ini permisalan Bang Raf aja ya gitu. Banyak gak orang-orang kaya bisa turun miskin, orang miskin tiba-tiba jadi kaya? Banyak? Nah, karena lu udah ngelangkain semua step-step itu, nggak ada orang yang ngocok-ngocok tidur, pengangguran, tiba-tiba datang gitu dari langit, bruk. Ada dua kemungkinan, entah dia dukun, entah dia tuyul gitu. Pasti dua kayak gitu. Jauh-jauhnya. Nah, ini yang kedua yang seru. Permisalan ada lagi. Senengnya kalau misalkan pacaran kayak gitu. Ini pas guru Bang Rapa ngomong, sekelas semuanya kepukul, semuanya ketampar gitu. Ada kertas gak? Nih, buat ngapus ini. Ada kertas-kertas itu gak? Ada. Pas. Ini apa? Pas ngomong kayak gini langsung ketampar semuanya. Murid-murid tuh. Kalau nggak salah diralat. Di dalam diri kita tuh ada namanya dopamin, kalau nggak salah. Ada namanya di dalam belajar psikolog, ada namanya dopamin. Enggak, ini bukan nyindir sawun, serius beneran. Dopamin. Misalkan. Nah, ada namanya dopamin. Kalian tahu narkoba? Tahu. Kecanduan? Enggak, maksudnya ada. Kalau orang udah kena narkoba pasti kecanduan kan? Ya. Ini pengibaratan kalau misalkan dopamin. Dopamin itu ada dua. Ada dopamin yang buat naik ke atas tapi bagus. Ada yang buat naik ke atas tapi nggak bagus. Maksudnya dopamin itu ada di otak. Nanti kalau misalkan dopaminnya basah, dopaminnya lembab atau lain sebagainya, kalian tuh jadi giroh banget, jadi semangat banget. Ada dua dopaminnya. Soalnya ada dopamin yang buruk, ibarat katanya yang negatif lah. Yang negatif, ada yang plus. Nah, yang mintu gimana, yang plus gimana? Yang plus dopamin. Jadi dalam kita pasti ada, dalam diri kita semua ada kata yang namanya malas. Ada. Betul? Nah, itu dopaminnya apa bahasa katanya? Dopaminnya kering. Nah, dopaminnya ada di dalam otak. Dopaminnya tuh kering. Makanya dia malas. Nah, buat naikin semangat dianya lagi, itu ada dua. Ada dopamin yang minus, ada dopamin yang plus. Nah, dopamin yang minus yang kalian sering lakuin sehari-hari. Saya juga, semuanya, kita semua yang sering kita lakuin sehari-hari. Apa? Sebutin. Main HP, scroll. Apa lagi? Siapa lagi? Pokoknya yang kurang bermanfaat. Gitu. Tidur beda. Itu istirahat. Siapa lagi? Ntar lo, scroll. Main game. Ngopi di gudang. Main game. Nongkrong. Betul? Nah, ini yang minus. Plusnya ikut pengajian misalkan, ikut majelis, apa lagi, baca buku misalkan, banyak lain sebagainya. Ini juga banyak lain sebagainya. Nah, kalian bisa bikin dopamin, bikin otak kalian tuh basah lagi, bisa bikin kalian bener gak? Kalau misalkan kalian skor ya, padahal kayak gitu-gitu aja, cuman kalian kecanduan gak? Pasti kecanduan kan? Kenapa bisa kecanduan? Padahal cuman kayak gitu-gitu doang. Nah, karena dopaminnya itu dari dia kering dopaminnya, habis itu dibasahin. Nah, dengan cara kayak gini, gitu. Kalau misalkan kalian lakuin, kalau misalkan kalian kayak gini ngelakuinnya, ini kan yang ringan. Kalau dopamin itu bakalan panas, bakalan kering kalau misalkan kalian udah baca Quran nih. Baca Quran itu kan mikir. Kalian butuh tajwidnya, kalian butuh. Nah, nanti dari dopaminnya basah, karena udah mikir keras, jadi kering gitu. Nah, pas keringnya itu, udah kalian lakuin suatu hal yang positif tapi ringan. Contoh, baca novel misalkan. Baca novel atau apalagi yang ringan-ringan. Baca dengerin pengajian, kayak gitu yang plus-plus gitulah. Yang baik gitu. Nah, pengibaratannya dopamin buruk tuh kayak gini. Misalkan siapa? Siapa sih namanya? Amir ya? Amir, misalkan Amir.
Amir. Ini pengibaratan kalau misalkan orang pacaran gitu ya. Bukan apa pacaran aja, apapun. Amir misalkan. Dari kecil nggak pernah dari kecil nggak pernah dikasih es krim. Semisalkan ini contoh ya, nggak pernah dikasih es krim. Dari kecil nggak pernah dikasih es krim dari kecil sampai umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Pokoknya nggak pernah dikasih es krim. Umur 8 tahun baru ngerasain es krim. Senangnya gimana? Senangnya bukan main kan? Seneng parah, seneng pol. Ya, bukan Amir dong. Bukan Amir dong, kita juga pasti kan. Kalau misalkan ini pasti dikasih umur 8 tahun pasti seneng banget. Walaupun dikasihnya yang itu yang biasa keliling-keliling itu yang tung kayak gitu. Dikasih baru pertama kali makan itu pasti seneng banget kan? Umur 8 tahun. Tapi selama sebulan karena udah diizinin, dia beli es krim itu terus, dibeli terus selama sebulan. Bosan? Dia ngerasa udah bosan gitu, kayak nggak ada rasanya ini gitu. Udah biasa aja gitu. Naiklah dia misalkan ke Walls, misalkan. Ke Walls. Es krim Walls tahu? Kayak gitu. Naik Walls, Magnum, apalagi kayak gitu-gitu. Aice kayak gitu-gitulah. Es krim kayak gitu naik set. Selama sebulan, bosan? Naik lagi dia. Nah, ini dari dopamina kering, tapi ini plus. Nggak pernah dikasih es krim misalkan. Plus, bisa dikasih kayak gini. Kan pilihannya ada dua, dia mau terusin makan es krim atau enggak gitu. Kalau misalkan nggak diterusin ya bagus, kalau diterusin ya jadinya kayak gini gitu. Bakalan bosan. Betul nggak kalau misalkan dikasih es krim itu terus itu dikasih itu terus bakalan bosan. Kita kasih pengibaratan ke cara. Kenalan, chatan. Kenalan ya, dari manapun, DM, IG, kenalan, basa-basi, chatan, sering chatan, udah, teleponan. Betul, belum, teleponan, abis teleponan, bosan nggak? Teleponan doang, denger suaranya doang, pengen lihat mukanya, ngeliatnya cuma di profil atau di story IG temennya, gitu ya, atau di mana? Gitu. Telepon, lanjut ke VC, betul VC, selama sebulan VC doang. Bosan? Bosan, kirim pap udah di awal itu mah, pas sebelum teleponan udah dikirim pap. Kan udah ngeliat profilnya. Oh cakep nih, diincer lah gitu. Kenalan, malu-malu. Bilanglah ke teman sekalanya, lu kenal cewek ini enggak? Kata gitu. Kenal cewek ini enggak? Kan kalau temen, nih, kalian teman misalkan Robi perempuan, temenan sama Bang Rapa, ngobrol biasa aja dong. Tapi kalau misalkan Robi punya rasa misalkan sama siapa gitu, deg-degan pasti ngasih entah kenalan sendiri entah dikenalin. Nah, dikenalin misalkan sama Robi, set jelasin apa nih, nomor dia gitu, misalkan di chat bosen boleh nggak sih teleponan, aku pengen dengar suara kamu gitu. Teleponan lanjut selama sebulan atau selama seminggu atau berapa bulan lain sebagainya. Udah teleponan gitu, bosan aku dengar suara kamu doang gitu, masih dengar suara nggak ada wajahnya, nggak ada sosoknya gitu. Lanjutlah ke VC, teleponan, VC-an, senyuman, nyium layar kamera, tidur lain sebagainya gitu. Lanjutlah jalan. Pertama kali jalan canggung, yakin 100% pasti canggung kan? Ya. Nggak mungkin. Baru pertama kali kenal, jangankan kita sama cewek, kita aja dah belum pernah ketemu nih. Marabo belum pernah ketemu sama Paki. Tiba-tiba langsung gitu, nggak mungkin.
Nggak mungkin ya, betul? Jalan, set, jalan sebulan, jangan kelamaan kalau sebulan, seminggu apa sebulan lah gitu. Nonton bioskop masih pesen popcorn taruh di tengah, ambil terus duduk gitu-gitu doang, masih kayak gitu-gitu doang. Lanjutlah ke jalan bulan setelahnya, minta pegangan, betul? Pegangan udah lama dopamina kering. Nah, namanya dopamin. Dopamin tuh merangsang otak semuanya, dopamin. Kering dopaminnya, udah ngelakuin itu tuh nggak buat, ibarat katanya nggak buat dopamina tuh basah lagi, nggak buat dopamina tuh bergairah lagi gitu. Nah, dinaikin lah terus sampai terus pegangan, pelukan, kecup lain sebagainya, semuanya dilakuin sampai dopaminnya. Makanya banyak kalau misalkan orangnya banyak enggak, kalau misalkan orang pacaran lama pas nikah cerai banyak, karena dopaminnya udah pernah dilakuin semua, karena semuanya udah pernah dilakukan. Tapi nggak banyak juga yang pacaran. Saya nggak menyalahkan orang yang pacaran atau gimana, emang salah, cuman saya juga masih pendosa parah, masih banyak banget gitu. Makanya jangan lihat harapannya, lihat omongannya gitu. Nah, kalau misalkan udah nikah gitu, kalian mau ngelakuin apa? Jalan, udah. Nonton bioskop bareng, udah gitu. Pelukan, udah. Habis apa lagi? Habis kayak gitu-gitu, udah. Ya kan udah nikah, pas udah nikah gitu loh. Makanya banyak yang udah nikah, entah cowoknya entah ceweknya, banyak yang selingkuh atau lain sebagainya. Karena pas pacaran gitu, dampak negatifnya lah, dampak banyak negatifnya. Nggak ada yang bilang pacaran tuh positif, bilang support system terbesar tuh siapa? Nah, support system terbesar lo, ya udah itu salah satunya. Jadi kalau misalnya kalian kayak masih mikirin ngerelain semua waktu, ngerelain semuanya gitu, suka tuh wajar banget gitu. Orang di hadis saya ada, bahkan jangankan beda kelamin, satu kelamin aja di hadis itu udah ada. Jadi satu kelamin itu tinggal selama 40 hari dalam satu atap gitu. Cowok-cowok atau cewek-cewek, kayak pondok pesantren atau lain sebagainya. Misalkan kalian nih ngungsi di sini, pasti salah satunya ada yang suka. Itu di hadis sudah ada. Makanya banyak yang homo, banyak yang lesbian kayak gitu. Itu tuh nggak wajar. Itu dalam hadis sudah ada. Jadi kayak dalam satu lingkup kayak gini, 40 hari kalian bareng di situ, ngapa-ngapain bareng semuanya. Nah, itu selama 40 hari bisa ada kemungkinan kayak gitu. Itu di dalam hadis sudah ada. Nah, jadi permisalannya kayak gini, pacaran, apapun lah, bukan pacaran dong. Nauzubillah sampai kalau misalkan kalian tahu narkoba, nah, itu ada kalau yang dopamin minus, namanya narkolea. Nanti kalian cari dah di situ. Kalau di Google atau di AI atau lain sebagainya. Kalau nggak salah diralat, namanya narkolea gitu. Jadi kalau misalkan narkoba tuh, ini kalau nggak salah ya, kalau lupa ingat, narkoba tuh yang rusak otak depan. Kalau narkolea yang rusak otak belakang gitu. Kalau orang narkoba, orangnya sopan banget, sopan pol banget, masih sopan, masih jadi jati dirinya dia. Tapi kenapa ngomong ke Robi, Bi, nanti kayak gini ya, beliin, contoh misalkan beliin tepung terigu 1, habis itu cabai 1, gini, dia sopan. Iya bang apa? Iya, sopan banget, sampai sono dia lupa, karena nggak fokus sama sekali, nggak fokus apa yang diomongin sama Bang Rapa. Tapi kelihatan kalau orang narkoba banyak tanda-tandanya. Kalau narkolia sama sekali nggak ada, blas, namanya burnout. Jadi otak busuk, otak itu udah busuk, kayak yang belakang, otak belakang atau busuk. Nah, perbedaannya kalau yang otak depan orangnya masih sopan, tapi diajak ngomong nggak nyambung. Kalau narkolia orangnya tuh nggak sopan, blas, selengean, tau gak sih? Orang selengean tau gimana? Nah, orang selengean, tapi dia diajak ngomong masih fokus, belajar masih fokus, ngapa-ngapain masih fokus. Jadi dia nggak ngerasa kalau misalkan dia tuh punya gangguan, ibaratnya itu udah masuk gangguan jiwa gitu. Dia udah masuk ke gangguan jiwa tuh nggak nyadar gitu. Nah, gitu. Dari dopamin, dari narkoba, dari narkolia itu semuanya punya keterkaitan yang sangat penting gitu. Dari semua yang Bang Rapa kasih permisalan, udah Bang Rapa kasih contoh gitu. Jadi lebih masuk. Ada yang mau ditanyain dari semuanya? Nggak ada. Itu narkoba, narkolia, dopamin. Kalau misalkan salah, nanti lihat Bang Rapa salah, bukan dopamin. Besok kita omongin lagi, bukan dopamin, namanya ini gitu. Nah, ada
bukan pepatah, kata-kata ulama-ulama dari semua ceramah-ceramah. Kalau misalkan kalian mau buat maksiat, kalau misalkan kalian mau buat hal-hal yang menyimpang gitu, ingat besok tuh bakalan mati gitu. Pasti bakalan takut banget gitu, bakalan besok mati gitu, masa mau kayak gini gitu. Kalau misalkan teman-teman kalian misalkan mau sholat gitu, nanti gitu, orang masih panjang, apalagi sholat isya tuh ada 7 waktu, ada jam-jamnya kayak sholat tahajud gitu lah, kayak sholat duha, ada 7 waktu sholat isya. Tapi yang lebih diafdolin tuh di awal gitu. Kalau misalkan kalian mengakhirin boleh aja, cuman kalau misalkan kalian masih ada umur, kalau nggak ada, kalian meninggal berarti kurang sholat isya, padahal udah azan dari tadi gitu kan. Nah itu kita saling motivasi. Kita kalau misalnya mau ada salah, banyak banget bang apa salahnya juga, dikasih tahu, diingetin apa salahnya, apa benernya, dilihat, jangan orangnya, dilihat kata-katanya. Mau dia seburuk apapun, bisa jadi orang yang buruk itu di surga nanti bayang lihat kamu dari surga gitu, bukan kamu yang di neraka, dia yang di surga, padahal dulu di dunianya dia buruk banget di mata orang gitu. Tapi mungkin dia punya satu amalan yang dia lakuin tuh istiqomah banget, misalkan ngasih makan kucing atau ngasih makan anjing lain sebagainya gitu. Jadi jangan pernah lihat orang sebelah mata gitu. Itu aja. Makasih udah mau kontribusi ngajar Bang Rapa malam ini. Besok kita lanjut ngaji lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita doa seperti biasa. Nah, tadi mobil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa 1 2 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.